Hari ini tanggal 21 Desember kita telah berada di minggu yang ketiga di bulan yang terakhir di tahun ini. Dan di hari ini juga kita memaknai perayaan Advent yang keempat yang melambangkan kasih atau perdamaian. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita semua tahu bahwa Advent adalah masa menanti kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Dan kita semua memahami tentang arti sebuah penantian. Menanti adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada yang menantikan kelahiran seorang anak dalam keluarga misalnya. Ada yang menantikan kesembuhan setelah bergumul dengan sakit yang panjang. Ada yang menantikan pekerjaan. Ada yang menantikan keberhasilan dan lain sebagainya. Bahkan ada pula yang dengan penuh pengharapan menantikan jawaban dari setiap doa-doa yang mungkin telah sekian lama dinaikkan kepada Tuhan. Di dalam sebuah penantian itu, iman kita diuji. Di dalam sebuah penantian itu, kesabaran kita ditempa dan pengharapan diteguhkan. Namun di antara semua bentuk penantian yang kita alami, ada satu penantian yang sangat mendasar bagi umat Tuhan, yaitu penantian akan kasih Allah yang nyata dan sempurna, yang dinyatakan melalui kehadiran Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Mungkin Bapak Ibu ada dalam sebuah penantian dalam pergumulan hidup. Itu pun yang dialami oleh bangsa Yehuda. Penantian dari ketidakpastian dalam penderitaan hidup sebagai bangsa yang tertindas. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda, Mika tampil sebagai seorang nabi yang menyampaikan nubuat bagi bangsa Yehuda yang berada dalam bayang-bayang ancaman, ketakutan, kecemasan, bahkan mereka sementara ada dalam kehilangan arah yang melanda kehidupan mereka sebagai umat Allah. Ada bangsa asing yang menjadi ancaman bagi Yehuda, yaitu Asyur. Namun di tengah situasi yang gelap itu, Allah tidak membiarkan umatnya berjalan tanpa pengharapan. Justru melalui Mika, Allah memberikan janji yang indah. Akan datang seorang raja yang lahir bukan dari pusat kekuasaan atau istana yang megah, melainkan dari sebuah kota kecil yang dianggap biasa-biasa saja, Bethlehem. Dan janji Allah bagi Yehuda ini menunjukkan bahwa cara Allah bekerja seringkali berbeda dengan cara dunia. Raja yang dijanjikan itu adalah raja yang akan datang menghadirkan kasih, damai, dan keselamatan bagi manusia. Karena itu pada hari ini tema kita dalam pemaknaan Minggu Advent yang keempat adalah menanti dengan kasih, menyambut dengan iman. Dan tema ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya menaruh hati pada janji Allah. Kita diingatkan bahwa janji Allah tidak pernah
situasi hidup kita tampak sulit dan penuh dengan tantangan. Pertanyaannya bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagaimana kita menanti dengan kasih itu? Apakah kita menantikannya dengan iman yang teguh atau dengan hati yang ragu? Dengan cara apa kita menyambut kasih itu? Ketika akhirnya kasih itu dinyatakan dalam hidup kita, apakah kita akan menyambutnya dengan kerendahan hati, ketaatan, dan iman, ataukah dengan ketidakpercayaan dan sebuah penolakan? Semua pertanyaan-pertanyaan ini menolong kita untuk melihat kembali tentang relasi kita dengan Allah dan bagaimana kita menghidupi penantian iman yang sejati. Yehuda atau Israel berada dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Ketidakadilan merajalela, kaum miskin tertindas, tanah mereka dirampas oleh kaum berkuasa, dan hukum tidak lagi ditegakkan dengan benar. Ada kepentingan pribadi yang menguntungkan sehingga kesejahteraan rakyat dirugikan. Nabi palsu hanya menyampaikan pesan yang menyenangkan hati penguasa, bukan firman yang lahir dari kebenaran Allah. Secara fisik, secara rohani, secara jasmani, kondisi bangsa Yehuda terpuruk. Kesetiaan kepada Allah mulai luntur. Mika hadir membangkitkan kesadaran umat dan menyalakan pengharapan bagi mereka. Dia menegaskan bahwa Allah tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan yang terjadi atas umatnya, melainkan Allah akan tetap setia pada janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Karena itu dia menyerukan tentang sebuah nubuat yang disampaikan bagi kehidupan bangsa Israel tentang penyelamatan yang akan terjadi bagi mereka. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuat ini disampaikan bagi Israel oleh Mika bahwa akan ada pemulihan keselamatan yang akan Allah sediakan bagi Israel. Dengan seruan akan lahir seorang raja dari kota yang tidak diperhitungkan, yaitu Bethlehem, sebuah kota kecil yang tidak terkenal. Bahkan pemimpin yang lahir dari Bethlehem itu, dia berasal dari zaman purbakala sejak dahulu kala, dan hal ini menandakan bahwa karya Allah melampaui batas waktu dan rencananya yang bersifat kekal, sehingga nubuat ini tidak hanya menjadi janji tentang hadirnya seorang tokoh besar, tetapi nubuat ini mengandung sebuah pernyataan iman bahwa Allah berdaulat penuh atas sejarah dan rencana penyelamatannya akan digenapi melalui cara-cara yang seringkali tidak mungkin bagi manusia. Bethlehem dipakai oleh Allah. Allah menampilkan kota kecil yang nyaris tidak berarti
menyatakan karya keselamatannya. Dan bukti ini menunjukkan bahwa Allah tidak bekerja menurut standar dunia yang mengagungkan kebesaran lahiriah, status sosial. Sebaliknya, Allah menentukan dan memilih jalan yang penuh kerendahan hati untuk menyatakan kuasa dan kasih karunia-Nya. Bethlehem sebagai kota kecil yang dipakai oleh Allah melambangkan bahwa Allah seringkali memakai hal-hal kecil, hal-hal sederhana dan dianggap remeh oleh manusia untuk menyingkapkan kebesaran rencana-Nya. Dalam keterpurukan Israel karena penderitaan mereka, Mika menggambarkan bahwa Mesias yang dinubuatkan yang hadir itu, dia menjadi gembala yang penuh kasih. Dia akan hadir untuk memelihara, melindungi dan menuntun umat menuju ketentraman sejati. Sosok Mesias yang hadir ini untuk memperlihatkan model kepemimpinan yang berpusat pada pelayanan, bukan kekuasaan, tetapi kepemimpinan yang didorong oleh kasih, bukan penindasan. Dia akan menjadi gembala untuk umat Allah menemukan ketenangan jiwa, keadilan, serta pemulihan kehidupan yang retak. Nubuat Nabi Mika ini melampaui batas Israel dan Yehuda, bahwa pesan damai yang disampaikan yang akan datang melalui Mesias ini meliputi seluruh bangsa, bukan hanya bagi Israel semata, tetapi juga dia akan menghadirkan shalom yang hakiki bagi dunia dan seluruh manusia. Dengan kedatangan Mesias, dunia akan diperbaharui dan diperdamaikan dengan Allah. Dan karena itu, dunia yang merindukan keadilan, kasih dan kesejahteraan akan dialami dalam sebuah pengharapan akan kedatangan Sang Mesias. Tetapi sebelum pemulihan itu terjadi, keselamatan itu datang, umat akan mengalami pemurnian dari Allah. Mika menekankan dalam bagian firman ini tentang pentingnya pemurnian umat Allah dari segala bentuk penyimpangan iman. Allah berjanji akan menyingkirkan penyembahan berhala, praktek sihir, serta ketergantungan pada kekuatan militer maupun aliansi politik. Semua bentuk pengandalan pada kekuatan dunia ini akan digantikan oleh ketergantungan penuh pada Allah. Allah akan memurnikan umatnya untuk benar dan kudus, supaya mereka memperoleh keselamatan. Dan pemurnian ini bukan bentuk hukuman yang Allah berikan, melainkan wujud kasih Allah yang mengarahkan umat agar kembali hidup setia kepadanya. Dengan demikian, proses pemurnian ini akan menjadi jalan pembaharuan iman, memperdalam komitmen dan menumbuhkan kesetiaan umat untuk hanya bergantung kepada Allah saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan demikian Mika dalam nubuatnya menegaskan tentang kehadiran Kristus sebagai relasi kasih Allah yang kekal. Sebab Kristus adalah Allah yang datang menyelamatkan manusia.
Pesan yang disampaikan ini tidak berhenti pada masa Israel, tetapi terus bergema bagi segenap umat Allah di sepanjang zaman ini. Dan sebagai umat, kita diajak untuk menyambut Kristus dengan hati yang siap diperbaharui, menantikan kedatangannya dengan iman dan hidup dalam kesetiaan kepada kasih yang kekal. Dan pada akhirnya nubuat ini akan menyingkapkan kebenaran bahwa harapan sejati tidak terletak pada kekuatan manusia, melainkan hanya pada karya penyelamatan Allah yang nyata dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, apa makna bagian firman ini bagi kita dalam memaknai Minggu Advent yang keempat ini? Makna yang pertama dari bagian firman ini, mari kita belajar menanti dalam iman. Setiap kita punya pergumulan hidup. Ada yang sementara menanti dalam pergumulan hidup itu. Maka dalam masa menanti itu, kita harus teguh dalam iman. Sebab janji Allah akan tetap tepat pada waktu dan caranya. Jika saat ini kita sementara ada dalam pergumulan yang berat, kita sementara menanti jawaban atas setiap doa-doa dalam pergumulan hidup kita, jangan mundur, jangan takut, jangan khawatir, sebab di dalam Allah akan selalu ada kepastian. Dunia menawarkan ketidakpastian dan ketidaksempurnaan, tetapi Allah di dalam kasih-Nya selalu memberi pengharapan dan kepastian untuk setiap pergumulan kehidupan kita. Karena itu, jika saat ini kita sementara menanti untuk setiap jawaban dalam pergumulan hidup kita, bangunlah relasi yang intim dengan Tuhan dan lakukanlah penyerahan dalam totalitas hidup padanya, supaya kita akan menanti itu dalam iman, seperti Israel yang tetap teguh dan menanti dalam pengharapan, dan janji Allah itu akan tersedia bagi mereka, tetapi juga Bapak, Ibu, dan saya dalam kesetiaan kita. Hal yang kedua yang mau dimaknai dari bagian firman ini, mari kita menyambut kasih Tuhan dengan kerendahan hati. Kelahiran Yesus di Bethlehem yang sederhana mengajarkan kita tentang cara Allah bekerja, di mana Dia tidak hadir dalam sebuah kemegahan dunia, tetapi dalam kerendahan hati. Orang sering mengukur keberhasilan dari harta, jabatan, dan popularitas, namun ukuran kasih Allah berbeda. Allah hadir melalui kelembutan dan kesederhanaan, dan pesan ini menjadi penting bagi kita. Sebab hanya dengan kerendahan hati, maka kita akan menemukan Kristus di dalam hidup ini. Sebab hanya kerendahan hati yang akan membawa kita untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Hal yang ketiga yang mau diajarkan oleh firman ini bagi kita, mari kita mengalami kasih yang memurnikan. Untuk sebuah kekudusan dan pembenaran dalam hidup, kita harus dimurnikan dari penyimpangan-penyimpangan iman yang sementara terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk memberi ruang
bagi Allah untuk memurnikan hati kita dari penyimpangan-penyimpangan iman yang terjadi. Karena itu kita diingatkan bahwa kasih Kristus tidak hanya hadir untuk memberi penghiburan, sukacita dan damai, tetapi kasih Kristus itu juga hadir untuk mengoreksi kita, membersihkan kita dan memperbarui hidup kita dari penyimpangan iman yang sementara terjadi. Kita diminta untuk membuka diri kepada karya pemurnian Allah. Karena itu, jika kita melakukan kesalahan dan dosa, dan saat Allah mau memurnikan kita supaya kita kembali benar dan kudus di hadapannya, biarkan Dia berproses. Jangan memberontak atau protes, sebab pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mungkin sakit, mungkin sulit, tetapi pemurnian itu akan membentuk iman kita yang teguh untuk menemukan kasih Allah, untuk menemukan keselamatan yang menjadi harapan dan tujuan kita dalam hidup ini. Maka biarkanlah diri kita diproses oleh Allah dalam pemurnian iman lewat bentuk apapun yang Allah beri. Dia mau supaya kita tidak sombong dalam hidup ini, tapi kita tetap rendah hati. Karena itu ketika kita sudah mulai salah arah dan salah langkah, maka Dia akan memurnikan kita dengan caranya. Ingatlah bahwa itu bukan hukuman, tetapi itu kasih yang hadir untuk mengoreksi, membersihkan dan membaharui hidup kita supaya kita tetap kudus dan benar di hadapannya. Kita diajak untuk menjadikan kasih Kristus sebagai dasar hidup yang murni, jujur dan penuh integritas. Dan yang terakhir, makna firman Tuhan ini bagi kita: hiduplah sebagai saksi kasih. Damai yang dijanjikan oleh Mesias bukanlah hadiah pribadi yang kita nikmati sendiri, melainkan anugerah yang harus dibagikan. Karena itu kita diminta untuk menjadi saksi kasih, sebab kita telah menerima kasih-Nya, menghadirkan shalom Allah dimanapun kita berada, menjadi berkat bagi sesama dalam hidup ini, menjadi pembawa damai yang mampu merangkul dalam perbedaan kehidupan yang kita jalani. Sekecil apapun yang kita lakukan, sehingga orang lain bersuka cita dan merasakan damai, itulah kasih yang sementara kita tebarkan sebagai bukti kita menjadi saksi kasih dalam hidup ini. Bethlehem menjadi contoh kota yang tidak diperhitungkan, kota yang kecil, yang sangat sederhana, tapi Tuhan pakai menjadi tempat lahirnya Sang Raja Damai. Maka jangan minder dengan kehidupan kita, perbuatan baik kita sekecil apapun yang kita lakukan dalam hidup ini bagi sesama, itu berarti di hadapan Tuhan. Terkadang orang tidak menilai apa yang kita buat untuk hal-hal kecil dalam hidup ini, tetapi Allah melihat dalam penilaiannya yang besar bagi hidup kita. Terkadang kita mau melakukan yang besar supaya orang lain lihat, tetapi ingat bahwa penilaian manusia berbeda dengan penilaian Tuhan. Dia melihat dari hal yang kecil, yang sederhana, yang menghadirkan harapan besar bagi sesama. Karena itu, mari kita hadir dan menjadi pembawa damai, menghadirkan shalom Allah dan menjadi berkat
bagi siapa saja dalam hidup ini dengan perbuatan-perbuatan baik kita sekecil apapun, sebagai bukti kita menjadi saksi kasih dalam hidup ini. Mari kita kembali dalam pergumulan memaknai Minggu Advent yang keempat di saat ini. Jalanilah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan kasih, dan sebarkanlah kasih itu bagi sesama dalam hidup ini, supaya kita menjadi agen-agen pembawa damai dan menjadi saksi kasih dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita.